Di tengah popularitasnya yang kian menjulang di jagat hiburan tanah air, bersamaan dengan itu pula, satu persatu masalah mulai menyasar Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Sialnya, masalah demi masalah bermunculan di saat masalah yang sebelumnya justru belum tuntas terselesaikan. Dan inilah, heboh Fuji sering tersandung masalah, mulai dari dituding tidak membayar gaji mantan karyawan, melaporkan ke polisi mantan manajer, hingga terkait fans fanatik yang sering menyerang artis lain. Fuji dituding tak bayar gaji karyawan, baru ditransfer usai isi chat di-spill. Perayaan ulang tahun ke-21 Fuji yang digelar secara mewah pada Jumat malam lalu, sepertinya sedikit tercoreng dengan tudingan panas yang tiba-tiba menyasar mantan kekasih Torika Halilintar tersebut. Ya, Fuji dituding tidak membayar gaji salah satu mantan karyawannya dengan akun Instagram @hai-c. Lucunya, setelah sang karyawan teriak serta mengunggah borok mantan bosnya itu di media sosial, barulah Fuji mentransfer gaji yang menjadi hak sang karyawan. Sebelumnya akun tersebut mengunggah isi chat diduga karyawan dengan Fuji yang memaki-maki sang karyawan yang dianggap telah kurang ajar kepadanya. Tampak pula isi chat Fuji yang memarahi salah satu karyawan yang dia panggil Dul. Lantas bagaimana klarifikasi Fuji terhadap permasalahan tersebut serta tudingan miring yang terus menyasarnya? Benarkah pihak Fuji juga tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Kamu udah pernah bayarin belum? Tadi malam udah. Oh udah. Dan berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Ya kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Nah, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi. Terus sih aku cuma main minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Fuji laporkan mantan manajer ke Polres Jakarta Barat karena menggelapkan duit hingga miliaran. Kini sudah masuk tahap penyidikan. Sebelumnya, Fuji juga sempat berseteru dengan mantan manajernya. Bahkan dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, Fuji telah melaporkan sang mantan manajer ke Mapolres Metro Jakarta Barat awal September lalu dengan sangkaan penggelapan. Langkah hukum ini terpaksa ditempuh adik almarhum Bibi Andriansyah itu lantaran sang mantan manajer diduga telah menggelapkan pendapatannya yang mencapai miliaran rupiah dari hasil kerja kerasnya selama ini. Apalagi sang mantan manajernya itu juga tidak menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan. Dan kemarin, dengan didampingi Sandi Arifin, Fuji kembali menyambangi Mapolres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan tambahan serta menyerahkan bukti-bukti baru perseteruannya dengan sang mantan manajer. Bal,
apa Bang? Ya, oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Nominalnya sampai sekarang kita juga masih hitung secara lengkap, tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi mempertajam beberapa kerugian yang memang pokoknya dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke klien kami dan memang digunakan dengan tidak dari izin dari klien kami. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Kan dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ngikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Fuji sering kena imbas karena ulah fans fanatik sendiri. Memiliki fans fanatik dan militan dalam membela, ternyata tak selalu menyenangkan dan bahkan sebaliknya kerap merepotkan. Lihat saja apa yang dialami Fuji belakangan ini. Ya, Fuji selalu terseret dalam pusaran konflik dengan rekannya sesama pesohor tanah air. Karena ulah para fans fanatiknya itu, pasalnya mereka para Fuji lovers kerap membandingkan idola mereka dengan artis lainnya, sehingga membuat sang artis merasa tersinggung. Ujung-ujungnya Fuji pun ikut terseret di dalamnya. Beberapa artis yang tercatat pernah berseteru dengan Fuji lovers, diantaranya adalah Tisa Biani, Dewi Persik hingga Lesti Kejora. Lalu benarkah yang terbaru dengan Marisha Ichas? Nanti ada hikmah dari Tuhan. Jadikan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Doain ya semoga nggak ada masalah. Terima kasih. Nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Bukan berdamai dengan waktu sih, belajar menerima keadaan. Aku mohon banget buat fans-fans yang saling serang, janganlah, kita damai-damai aja, baik-baik aja. Karena kita semua saudara, jangan saling serang. Ya damai-damai aja intinya tuh. Ya ngejapri kau langsung, ngechat langsung. Jadi DM langsung. Dan kalau untuk fans-fansnya udah di-announce juga, semoga jangan kayak gitu lagi, perbaikin lagi. Kita kan teman semua gitu. Dan kini tengah heboh juga momen saat Fuji bertemu Thorik dan Alia di pesta ultah Ashanti. Apa respons Fuji? Sementara itu perayaan ulang tahun ke-40 Ashanti yang digelar super mewah di sebuah hotel berbintang di Jakarta akhir pekan kemarin juga masih menyisakan cerita. Salah satunya adalah heboh momen kehadiran Fuji di perayaan ulang tahun bertabur bintang dan tokoh masyarakat tersebut. Lalu seperti apa momen detik-detik Fuji bertemu dengan Thorik dan Alia di acara ulang tahun tersebut? Bunti, mau kado apa Tir?
Kadonya nyusul guys, karena aku Ini agak telat atau gimana? ucapan dong buat Sebelah kiri. Puji. semoga Bunda panjang umur, semakin cantik, semakin berkah, semakin banyak rezekinya, amin. Dan Bunda semakin baik. Udah datang lagi. Tapi nggak boleh nanyain orang lain ya. Bener nggak boleh nanyain orang lain. Alhamdulillah kemarin sudah disampaikan. Sep. Kakak hati-hati ya. Sampai ketemu lu. Thank you. Udah disetujui sama Tadi sempat rame banget acaranya. Sempat ketemu Puji kan tadi tarik. Hai, jangan lupa saksikan terus Silet dari Senin sampai Sabtu hanya di RCTI.